akhir-akhir ini di antara teman-teman ada yang lagi berasa seakan gampang banget gak kepancing emosi, atau berasa seakan memori-memori bahkan orang dari masa lalu kamu balik lagi. Aku lagi berasa itu sih, karena sebetulnya kita masih berada dan lagi berada di tengah fase Mercury retrograding lagi, yang juga terjadi bersamaan dengan beberapa transit penting lainnya di tahun 2023. Misalnya ada Pluto yang baru masuk ke Aquarius, lalu ada Saturn yang baru masuk ke Pisces, Sun masih di Aries juga, Jupiter juga masih di Aries. Aku gak ngomongin zodiak ya, tapi transit astrologi yang bisa mempengaruhi semua orang, entah secara kolektif atau beramai-ramai bersama-sama, atau secara individu. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi ketika ada fenomena yang sering disebut sebagai Mercury retrograde itu? Teman-teman tahu nggak? Mercury retrograde itu adalah kondisi atau fenomena yang terjadi ketika planet Mercury sedang bergerak lebih lambat dan menjauhi bumi, tidak seperti biasanya. Nah, setiap planet itu punya fungsinya masing-masing yang mengontrol, kita bisa bilang, topik-topik tertentu atau isu-isu tertentu yang pasti berdampak bukan hanya untuk tiap individu masing-masing orang, tapi juga untuk kolektif. Nah, Mercury itu adalah planet yang mengontrol tentang mindset, pola pikir, cara kita berkomunikasi, cara kita bereaksi, cara kita berinteraksi, termasuk teknologi, hubungan dengan saudara, hubungan dengan kakak, adik, siblings, bagaimana cara kita mencerna dan mengolah informasi juga, serta sama seperti apa yang sudah aku bilang, pikiran, thoughts. Planet Mercury biasanya akan berganti posisi atau berotasi sekitar 88 hari sekali. Hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan sekali. Lalu, ketika planet Mercury sedang retrograding, proses atau periode ini akan berlangsung sekitar 3 minggu. Biasanya estimasi sekitar 3 minggu. Dan tadi aku sudah bilang, dampaknya yang kena bukan hanya ketika planet Mercury ini ada di sign tertentu, atau yang kena cuma beberapa orang aja, tapi yang kena semua orang secara kolektif. Ibaratnya Mercury retrograde akan membawa lessons atau pelajaran untuk semua orang, baik secara individu maupun beramai-ramai secara kolektif. Nah, pelajaran yang ada itu pasti terkait dengan isu-isu atau topik-topik yang sudah aku sebutkan tadi. Bisa mencakup teknologi, komunikasi, miskomunikasi, argumentasi, beda pendapat, miskom, lalu masalah tentang gadgets, masalah tentang argumentasi dengan orang-orang terdekat, siblings, kakak, adik, atau ya, isu-isu terkait komunikasi intinya sebetulnya. Bahkan kemunculan atau kembalinya orang-orang dari masa lalu. Entah itu teman lama, mantan, atau siapapun orang dari masa lalu. Tapi, apakah kita harus langsung otomatis bereaksi? Tidak. Karena toh itu fungsinya Mercury retrograde, untuk bantu kita check and recheck. Tapi menurutku, karena ini adalah periode yang tepat untuk kita sebagai manusia check and recheck, belajar untuk tenang, belajar untuk slow down, belajar untuk tidak memaksakan diri, anggaplah periode kapanpun Mercury retrograde muncul itu sebagai waktu dimana kita sebetulnya bisa belajar menyadari dan belajar untuk betul-betul jujur sama diri kita sendiri. Don't rush. Kenapa? Karena kapanpun Mercury retrograde muncul, sebetulnya ini adalah waktu
pasti memori atau luka-luka, kenangan, memori dan luka lama dari masa lalu, terkait apapun ya, terkait kenangan atau luka, misalnya kegagalan hubungan asmara, atau kegagalan dalam menjalin relasi atau berkomunikasi dengan orang lain, atau kegagalan personal apapun, itu pasti memorinya akan muncul lagi, balik ke permukaan. Yang mau tidak mau akan memaksa kita. Yes, I said memaksa. Because it really feels like Mercury retrogrades usually force us to face our reality. Akan memaksa kita untuk betul-betul menghadapi realita hidup kita sebagaimana adanya. Dan rasanya tuh pasti gak enak. Karena memori akan lukanya tuh bisa saja tiba-tiba muncul pop 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 pop. Ketika kita misalnya lagi tenang, lagi zen, lagi diem atau ya we're okay. Or we're currently assuming that we're okay. But it just suddenly comes. Lalu memori akan luka yang terpendam di pikiran alam bawah sadar kita. Di pikiran bawah sadar kita atau unconscious minds kita, itu akan menunjukkan ke setiap orang. Apa saja luka-luka, lagi-lagi aku bilang entah itu luka pribadi yang disebabkan oleh diri sendiri atau oleh orang lain, atau luka kolektif, atau bahkan luka antar generasi yang perlu disembuhkan, luka atau trauma yang perlu disembuhkan. Lagi-lagi, tidak ada transit, aku perlu mengingatkan kalau tidak ada transit, chart atau berchart yang negatif. Periode ini, periode Mercury retrograde kapanpun itu bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah masih ada sisa residu luka atau emosi yang perlu dipulihkan. Lalu, apakah masih ada pikiran negatif atau ketakutan yang kerap berulang-ulang kali membatasi progres diri kita atau terus-menerus membuat kita terjebak dalam tendensi atau sikap self-sabotage atau terbiasa menyabotase diri sendiri. Semua bentuk transit atau bahkan data dari chart personal, dari birth chart kita, natal chart kita, bisa digunakan consciously, secara sadar, ketika kita bersedia juga, willing, consciously and willing. Itu kuncinya, consciousness and willingness. Ketika seorang mau menggunakan semua data dan informasi atas apa yang sedang terjadi dalam hidupnya untuk pertumbuhan diri. Tapi, jangan lupa kalau setiap manusia, semua orang itu pasti punya free will dan masih punya free will, akan selalu punya free will. Akan selalu punya kehendak bebas. Tergantung kita. Apakah kita mau melihat Mercury retrograde atau fenomena Mercury retrogrades atau retrograding planets lain ketika itu sedang terjadi sebagai batu sandungan atau sebagai batu loncatan. Persepsi tiap individu pasti beda-beda. Bagaimana cara kamu bereaksi, bagaimana cara kamu bersikap ketika dihadapkan dengan Mercury retrograde atau transit-transit lain pasti berbeda-beda juga. Teman-teman gimana? Tapi ingat ya, segala bentuk planet yang retrograding tujuannya bukan negatif. Kita bisa gunakan periode ini untuk lebih berkenalan lagi dengan diri kita masing-masing, untuk lebih introspeksi. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pilah dan pilih apa yang patut kamu pertahankan dan tetap berada dalam skala prioritas kamu, mana yang berharga, mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang tidak. Belajar untuk lebih bijaksana. Pilah dan pilih. Apakah kita juga mau berkembang, bertumbuh secara maksimal, atau secara sadar tidak sadar mengizinkan diri kita terjebak dalam siklus yang sama hanya karena masih diselimuti oleh rasa takut atau kekhawatiran. Teman-teman mau pilih yang mana? Aku tuh rekam ini pas kita lagi di tengah fase Mercury retrograde loh. Aku akan buat video lain untuk membahas kira-kira apa dampak Mercury retrograde kali ini buat kolektif, dan mungkin panduan menurut rising sign atau ascendant signs. Tapi untuk kali ini cukup sekian video kali ini, atau voice recording kali ini yang akan aku masukkan podcast juga.
video dan podcast kali ini. Semoga bermanfaat. I'll see you when I see you. Bye bye. God bless. I love you guys so much.